Ya beberapa kali, mohon maaf, beberapa kali kalau ada penilaian apa itu yang bicara itu penilaian apa? Ya WTN itu, baru itu dioprak-oprak di seperti. Tapi kan kepentingannya kepentingan sesaat saja kan, tidak kemudian jangka panjang. Nah ini menurut saya harus ada solusi agar perjalanan semakin lancar, kemudian daerah juga mendapatkan manfaat. Kalau tidak, ya kelihatannya ya begitu terus nanti. Pak Rudi itu kalau pulang dari sini jam 2 mesti macet di Genteng. Karena memang ya begitu semua kendaraan diparkir di kanan kiri jalan, ya kira-kira hanya satu mobil lebih sedikit lah yang bisa dilalui. Nah, maka menurut saya memang harus ada langkah yang kemudian di belakang pasar itu Pak ada lahan kira-kira ya hampir 1 hektar yang itu memang kosong dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu untuk memasukkan ya mungkin kerjasama lah dengan pemilik begitu. Nah, kalau itu bisa dibeli kemudian bisa menjadi lahan parkirnya Pemda, ya berarti semua kendaraan bisa masuk, bongkar muat di sana. Kemudian nanti begitu keluar, apakah itu diambil parkirnya atau diambil retribusinya ya terserah. Yang penting itu menjadi benar. Karena kalau tidak melangkah ke sana, Pak, ya sudah macet itu tetap akan terjadi. Dan begitu sudah macet, ya mesti mohon maaf orang yang jualan itu, mobil-mobil itu kotorannya diturunkan di jalan, mesti diturunkan di jalan itu. Untungnya ada petugas yang tukang nyapu, kalau enggak kelihatannya kotor gitu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya masih ingat ya yang disampaikan Gus Gusman. Ya habis ini Mas siapa? Demokrat terus PDI Perjuangan. Saya tutup karena partai besar. Nah, hormati Pak nanti kenduri Mas Madi. Ini apa yang disampaikan Gusman sadane bolak-balik, tapi belum dilaksanakan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau itu dilaksanakan, bukan kita ini jangan mengukur baiknya tanah, tetapi itu kan bentuk investasi Mas saya. Bentuk investasi. Kalau di sana itu ada parkirnya ya jelas tidak mengganggu. Siapapun pasti terganggu, apalagi saya yang setiap hari. Ya, karena memang semrawutnya seperti itu, macetnya akhirnya sudah sekarang ini ya kita bersyukur lah. Saya dulu awal jadi DPR, Glenmore, kantor 1 jam. Sekarang ini paling cepat 2 jam. Ya, karena memang banyaknya lalu lintas yang lalu lalang yang dari Banyuwangi sampai Kalibaru. Kita bersyukur lah, berarti menunjukkan di Banyuwangi perekonomian jalan. Tapi di sisi lain, jalan yang besar kan hanya Rogo Jambi, Banyuwangi. Dan yang lain itu masih sempit-sempit juga. Itu tinggal komunikasi bagaimana komunikasi dengan Provinsi Jawa Timur, karena itu ada jalan Jawa Timur, terus ada jalan nasional, tinggal komunikasinya. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan ke Jawa Tengah, ya Nun Sewu ini, mulai dari Sragen sampai ke pucuk gunung Magelang, ya, terus Magelang, terus kemarin Temanggung, Kendal, tidak ada jalan umum itu, jalan nasional itu tidak ada. Betul Gus? Tidak ada Jogja sampai dari Sragen kan 2 arah, 1 arah 1 arah. Kan lebar-lebar, musuh Banyuwangi lah iso kan gitu kan. Ini saya yakin tergantung komunikasi dengan pusat. Apa maneh kita punya bapak di sana kan gitu kan. Masuk itu Rogo Jambi, toh kepentingannya nanti itu anak cucu kita. Ya. Tentunya anak cucu kita. Nek pas sini Glenmore pembuatan penuh itu Pak, mau nanti aja sekarang. Kita bersyukur Pak, berarti perekonomian berjalan. Jadi mohon Pak Jayanto apa yang disampaikan Gus Gusman dikai garis tebel. Kalau garis tebel nanti alokasikan dana, dan alokasikan dana ini saya yakin ada daya guna. Kan banyak alokasi dana dan Nun Sewu. Dan kita ini kan artinya ngerti, omongannya Mbak Rifa itu ngerti, kadang kan kita tutup mata karena kita baik aja kan itu Pak Jayanto. Ya.
Jadi hal-hal yang memang untuk kepentingan anak cucu kita, wis dalam momen besar, ya komunikasi dengan Jawa Timur. Kalau kita lihat APBD Jawa Timur sekian triliun tidak dibelanjakan, ya, sekian triliun. Nah, itu kan banyak yang nggak menurut sasaran sampai terjadi kasus itu. Kalau enak-enak itu sih jadi kalau nggak jadi Jawa Timur itu, nganteni siji-siji. Ya. Jadi saya kira komunikasi itulah nyari terobosan dia sing provinsi sama pusat ini lah, contohnya pasar sudah alhamdulillah sekarang berdiri. Lalu yang genteng ada kayak gitu parkirannya lengkap kan lebih bagus ya, memanusiakan manusia. Nah, itu kan luar biasa itu hasilnya Bu Ibu sama Pak Haji Gira sama teman-teman birokrasi disebut oleh Pak Haji Gira masih sesuai kata dia Bobo. Tapi kan ada kenangan berhasil waktu kepemimpinan Bu Ibu sama Pak Haji Sugira. Seperti disebut Pak Haji Sugira itu masih besok ada dia Bobo. Tapi kan sudah berhasil. Ngono sampai demo itu tuh. Ya awak bupati ini demo ini boleh mengatakan segelokan lebih. Karena untuk kepentingan masyarakat. Mohon ya punya Gusnya ini karena saya juga merasakan dan itu jangan dilihat membeli tanahnya, tetapi investasinya saya yakin dapat balik. Ya, tol orang yang usaha tol ini, orang usaha tol itu sak kotak itu apa itu? Simpanan ngerti sak kotak yang bayar itu timbang duit sawah 10 hektar duit sak itu sak tegatan sing bayar itu. Wis gak repot, gak numpuk, gak tukaran di tonggolnya, kamu itu lebih dari lainnya yang investasi yang gitu. Selanjutnya monggo dari Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, langsung saja hampir sama sepertinya pimpinan terkait dengan PAD, yang mana kami sebenarnya menyambut positif terkait dengan peningkatan PAD dari 605 menjadi 620 miliar. Tapi ketika kita mendapatkan data realisasi PAD per Agustus ini sudah mencapai 340 miliar, yang menurut kami juga cukup luar biasa. Artinya per 6 bulan sudah mencapai 340 miliar. Kalau kita bisa mendorong lagi di 6 bulan terakhir, kita kalikan 2, sebenarnya PAD kita sudah di angka 680 miliar, bisa mencapai di 680 miliar. Karena per 6 bulan kita sudah mencapai 340 miliar. Kalau kita kalikan 2 aja sudah 680. Nah, maka di sini kami mendorong bahwa 620 jangan menjadi patokan. Tapi kita mau coba dulu dorong sampai kalikan 2, 680 miliar. Karena kami yakin, fraksi kami, bahwa capaian nanti bisa lebih dari angka 620 miliar. Yang pertama itu. Yang kedua, walaupun ruang fiskal di SKPD sudah dibentuk di dalam KUA kemarin, harapan kami karena kemarin juga menjadi atensi dari kami belum sampai tuntas, maka saya berharap kalau tujuan sudah dianggarkan, waktu kemarin kan tujuan dianggarkan juga, saya juga berharap juga di GOR alun-alun tim basketnya juga dianggarkan di Dispora. Kalau memang kewenangannya di Dispora ya, bukan di aset kan Pak, di Dispora ya. Walaupun ruang fiskalnya sudah dibentuk, kami berharap tolong juga dianggarkan. Mungkin nggak sampai 20 juta, nggak sampai 10 bisa kok itu. Mungkin itu pimpinan, itu dari kami, terima kasih. Mana Dispora datang? Dispora. Mau Dispora sih nggak ada itu, nggak ada. Siapa kalau Dispora? Kamu mau dipanggil terus mau nganggar. Besok tak lihat sendiri kalau udah ada tanda tangannya itu. Enggak pimpin. Kayaknya dia usulan ini 10 juta itu iya kan mau bermanggar
ini ya kan. Jadi sebenarnya gini, ya, pendapatan asli daerah ini kita kan sering mendorong, kita sudah punya perda BUMD, buat perda apa namanya, badan usaha daerah, kan banyak teman-teman kita yang sudah khususnya dari birokrasi ya, komisarisnya Pak Pradir nggak apa ya nanti ya, yang sudah pensiun itu kan sudah terbukti pengabdiannya, pintar ini terbukti untuk birokrasi Pak. Ya, yang sudah pensiun nanti direkrut, yang kalau kita tidak punya BUMD parah, ya, sulit. Ya, salah satu contoh saya gambarkan tadi di Kendal, punya 2 pom bensin, setiap tahun PAB-nya itu 8 miliar dari pom bensin, kurang Banyuni yang lebar, tapi kita sudah punya pasar, saya sering ingatkan tadi. Ya. Dari 2 pom bensin ngurusin nelayan sama kapal 10 miliar. Kita tambah liar. Nah selanjutnya sebelum PDI Perjuangan yang saya hormati, kita doakan hari ini saudara kita Pak Arif, Kepala Dinas Pertanian berulang tahun. Ini kan kita doakan beliau panjang umur, banyak rezeki, keluarganya rukun. Itu yang perlu garis bawahi. Karena 2 harus rukun. Tapi kalau rukun insya Allah rezeki 2, 3, 4, 5 kalau rukun insya Allah rezeki tambah dan amanah. Kan gitu ya. Kita doakan Mas Arif ini ya. Baik, terima kasih, selamat ulang tahun Mas Arif. Monggo PDI Perjuangan. Terima kasih. Bentar Demokrat ya, 10 juta ya. Pimpinan yang saya hormati, teman-teman bangga yang saya hormati, SKPD yang saya hormati, langsung saja kami sedikit mohon sama tim TAPD karena SD 2 Waterkebo sudah di dropping, mohon pembangunan di SMP Negeri 1 Belingsari. Jadi usianya sudah 10 tahun, nempel sudah berhasil memisahkan SD, tetapi mohon tanggung jawabnya untuk kelanjutan pendidikan di SMP Negeri satu-satunya. Kemudian kaitannya dengan pendidikan, kami dengan sistem PDB saat ini, PPDB saat ini kami merasa dirugikan karena kami tidak mempunyai SLTA di Belingsari. Kalau masuk di negeri rata-rata 10 juta ngasih iuran kepada komitenya. Karena kami di desa ini kan jauh pimpinan. Kita rata-rata 10 juta pimpinan di SMA negeri itu pimpinan. Saya sakit hati melihat kondisi seperti ini karena jangkauan. Iya, nggak ada kan di Belingsari SMA negeri. Tolong ini dipikirkan bersama Pak Kadis supaya Belingsari yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Rogo Jambi, kita memiliki SMA negeri. Karena kita ini dijadi bacaan, nggak dikasih, nggak diterima, dikasih merasa keberatan. Jadi itu tolong ini kita ini mau tarung sama komite, nggak enak teman sendiri, apalagi Haji Nanang bolak-balik nyawa kalah terus. Nah, betul ini Pak, saya enggak 10 juta sudah tarifnya. Jadi itu kaitannya pendidikan, kemudian pertanian. Mohon ini pertanian kami belanja sendiri pakai KTP, pakai foto Pak. Kalau belanja di kios dan pokoknya juga sulit. MA1, MA2 dan cuma adanya MA1, MA2, MA3 sudah berkurang. Sedangkan di wilayah kami itu tidak hamparan kami saja, kita memiliki kebun yang juga butuh pupuk. Oleh karenanya mohonlah ini sebuah ada kebijakan terobosan, ada tambahan-tambahan Pak Kadis ya, dipikirkan wilayah Belingsari ini ada sawah dan kebun.
Kalau Rogo Jambi tidak ada kebun, sawah semua. Jadi itu kaitannya dengan usulan kami, kaitannya pertanian. Kemudian kaitannya dengan dinas kesehatan. Kami mempunyai puskesmas di wilayah Badian. Sedangkan arah masuk ke Badian, tolong Pak Yanto, kesehatan kami itu kalau masuk di wilayah Badian, wilayah Bintangan, Gomo, Pakoman, kemudian Belingsari itu muter, Pak. Muter, kemudian di Badian sendiri, ini utaranya bandara. Cuma ada 2 desa yang dekat di sana, yaitu Badian dan Sukojati. Yang 8 desa ini kalau cari rujukan ya muter-muter itu artinya, karena jalurnya kan ada bandara. Jadi itu tolong, kita ini kepingin dinas kesehatan ini posisinya biar tengah-tengah, yaitu di wilayah Belingsari lah, supaya kita ini tidak yang melewati bandara lah. Karena yang 8 desa itu posisinya di selatan bandara. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini untuk pendidikan SMP, ada sekolah SMA ya, ada. Tapi saya yakin Mas Ratno ini kan komunikasinya bagus. Ya paling tidak itu kan untuk kecamatan Belingsari, dan alhamdulillah saya masih ingat ketua pansusnya itu memekarkan Belingsari itu saya. Ya itu ya, oke ya. Dia menurut terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan komisi eksekutif. Beberapa waktu yang lalu Mas, ini kaitannya dengan tambang sebenarnya, walaupun dari potensi betul yang mendapatkan imbas yang kurang baik itu, terutama di jalan-jalan itu ya kita. Nah, kita dulu tidak pernah ingat konsultasi di Bandung, di Karangasem. Di Karangasem itu ada petugas yang pakai retribusi. Dia tidak mau tahu sudah tambangnya mau ilegal, mau legal, mau tahu, tapi dia pasang pos-pos di situ. Ya. Nah, di sana itu pasang pos-pos untuk naik retribusi, dan angkanya sudah luar biasa. Pak Ketua kayaknya belum juga bersama. Nah ini mohon digali infonya teknisnya bagaimana sehingga ini menjadi kreativitas yang sah dan legal. Intinya petugasnya itu tidak mau tahu. Izin bukan berarti nanti mereka tidak. Nanti bagian perizinannya itu mau nutup ya mau, tapi yang jelas kita juga mendapatkan manfaatnya. Dalam itu. Yang kedua, di stasiun saya Sempu, setiap jam-jam kereta api datang itu pasti macet berkepanjangan. Karena tempat parkirnya itu sangat sempit sekali. Dan di situ sebetulnya ada tempat yang cukup luas, tapi itu miliknya Pertani ya salah. Kalau seandainya itu nanti ya begal buat apa disewa apa gimana, itu nanti menjadi solusi dan menambah PAD saya. Yang ketiga Mas, apa kedua manajer biasa menerima Indonesia lupa mereka. Yang ketiga ini hanya usulan saja. Kalau kaitannya dengan PAD, saya minta kita butuh cukup waktu yang betul-betul cukup untuk membahas khusus PAD. Jadi SKPD segala macam lah, pokoknya yang menghasilkan PAD. Kita satu-satu di kupas tuntas, sehingga kita tahu perjalanannya, upayanya, dan di sisi mana yang saya
Salah satu contoh saja masalah aset. Nah, ada itu yang dulu jadi suka masih. Aset misalnya di Kayu Baru yang lagi konflik itu kan butuh solusi, butuh penyelesaian. Apa ini memang miliknya Pemda atau sekalian kasihkan saja ke rakyatnya itu. Nah ini dari Kalsala itu salah satu contoh saja. Kita butuh waktu untuk Pak Ketua khusus membahas masalah PAD, sehingga teman-teman itu ketika tanya kenaikan PAD itu ada alasan yang tepat itu. 5 menit saja sudah bisa menaikkan berapa Mas itu? 10 menit ya, 5 menit itu. Kalau kita bertanya 10 menit bisa 20 berarti. Jadi kan kita nggak pernah tahu Pak, tiba-tiba Pak Firman dalam waktu 5 menit sudah mampu dan mau menaikkan menjadi 10 miliar. Berarti selama ini kan awet itu terus naik sebetulnya. Makanya Pak Sekda menyampaikan itu betul 100 miliar bukan, tapi 1 triliun. Ini belum dikupas, belum dipahami Pak. Saya yakin setelahnya Pak Sekda itu ketika menyampaikan 1 triliun, itu kajian dia ini. Dan itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi untuk Pak Mati, mohon Mas Ratno karena ini kan kewenangan dari Jawa Timur. Terus yang terpenting kita menyediakan tanahnya itu paling enggak sekian hektar gitu ya, Mas Ratno ya. Ya paling enggak bagaimana setiap kecamatan itu ada SMA-nya. Kalau enggak SMA ya apa yang negeri ya gitu ya. Contoh SMA apa? SMA. Atau di Kalibaru. Di Kalibaru bisa Kriyata itu yang dijadikan negeri namanya Pak Rumiono. Tepuk tangan untuk saya. Jadi saya enggak butuh itu. Pertama dari negeri mari ngono jadi negeri ada sekolah pun gak ono sing noblos. Bener terus. Gus-Gusnan. Jadi Rugi Gondrong ada itu dulu sama saya waktu pusat yang ngadepi saya. Waktu persyaratan udahlah kita rapikan bener kita bergogok begini bukan betul obat dan hapus ini atau jadi negeri sama jenok nah itulah. Terus stasiun style apa yang saya sampaikan Mas Rohan gini sebenarnya kalau PAD itu kita ini kan memberikan peluang Mas Rohan ya. Ini besok ini Mas Rohan kan mesti bisa disebut senior. Kan sudah 2 kali ya? 3 sekarang. Ya 3 sekarang ya Mas. Nah istilahnya sama ini wis enggak. Wis duwe apa ini? Ya kekuatan pengalaman. Nah, besok disampaikan di komisi itu. Sebelum ke sini kan lari ke komisi. Bahas PAD itu dengan apa namanya? Leading sektor. Saya kan selalu mengingatkan kepada Bunda, tolong suara komisi yang internal itu dipertahankan sampai ke badan anggaran. Saya bilang dari situ terus lekor kita ke Mas Rohani itu akan luput sesuk mumpung acaranya rotok ditekan karena saya senior rotok diikat saya itu depan iya kan memang sementara ini silakan kita kan paham ini badan anggaran Mas Yanto ini saya ngerti begini tapi kan saya ngerti batu itu kan perlu dapat reward iya kan perlu dapat reward bener nggak ini sangat tidak mohon maaf ya mohon maaf Mas Yanto ya. Saya mohon maaf ini teman pimpinan dewa ngomong untuk sih ono Pak Yudi karena ini udah kamar ini pimpinan dewa ngomongin apa ngomong balik dulu udah perjalanan ya itulah yang namanya ikhlas pimpinan gak apa-apa Riwat. Ya udah. Riwat. Selanjutnya ya itulah gini Mas Yanto ya makanya di Karangasem itu tambang-tambang itu Mas Ayu dari tambang itu pasir
Ya kebetulan saya kan punya Gunung Agung. Nah, itu sekarang lebih dari 100 miliar satu tahun hanya dari pasir. Aku takut saya. Emas di pasir lah kan di. Lu kita punya emas. Ya ketika lagi kan tanya itu. Tanya apa namanya itu? Rumah itu satu-satu jalan itu tadi Pak, dijadikan dana abadi, diselamatkan dan diberdayakan. Sehingga ngomong itu kode hilang, sama sing gerobak kan iso sistem, tidak bisa diambil babuknya itu, bunganya untuk operasional. Kok sing dikuatiran kok iso hilang pun ini, wong regulasinya jelas. Yang bisa kita ambil itu bunganya. Babuknya sampai umur awal dengan umur, Banyuwangi ganti bupati ya kita punya modal itu. Yang baru kan jelas rumah kan jelas, halal lagi ya kan. Itu sudah saya ingatkan, pokoknya saya nggak setuju sama saya itu. Ya, itu orang gak waras, wong sing diuntung no. Ada Mas Arif, yang diuntungkan itu ada. Orang per orang adanya lembaga ada. Si ngomong gak setuju, heran. Wong ini untuk menyelamatkan. Dan itu nanti bisa jadi dosa bawaan. Lek wis pas tambang itu bangkrut perusahaannya, minimal laku tapi murah, dosanya kan sakrono. Murah dari dana abadi, apa sampai sini kok 5 triliun kita endi 5 triliun ini dibantu terus siapapun bupati ini sampai kiamat diambil bunganya kan dulu Mas Ando. Ben kaki mobil tangan lengkap kanan kiri kan itu kan. Sebabnya pinter. Mas Ando ini kamu kasih ke kan pinter. Ini kamu ngomong minus 100 miliar. Nah itu gak akan pinter kan? Pada segitu. Cukup? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya dijawab dulu ya, sekali lagi kita doakan saudara kita, misalnya ulang tahun, banyak umur, banyak rezeki.